Halo, cek. Halo, tes. Bisa dengar ya? Bisa. Baik, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman pada hari ini sudah bersedia dan untuk mengikuti daripada pengimbasan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum sebagai acuan pada tahun 2021 ini yang akan dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah. Nah, terkait dengan pengimbasan ini adalah menjadi kewajiban kami sebagai peserta diklat Kemendikbud dalam seri AKM yang sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Januari sampai selesai nanti, karena masih banyak sesi yang dilaksanakan. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang materi terkait dengan AKM. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai pengimbas, terutama di sekolah induk saya, yaitu di SMP Negeri 1 Melaya. Di sini nanti kami akan memberikan materi berdua, yaitu saya sendiri, Kadek Sudarsana, dan Ibu Nimade Kertiani. Baik, yang pertama saya akan memberikan materi tentang AKM. Baik teman-teman, dari Bu Tut Sekarwati, Bu Putu Pipi, dan Bu Sri. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Mungkin dari benak-benak teman-teman semua bertanya, apa sih itu AN? Nah, dari pemaparan ini ya akan disampaikan terkait dengan AKM ini, yaitu pengimbasan sosialisasi dalam peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM. Baik, yang pertama mungkin kita melihat dari latar belakang daripada AKM itu, kenapa dicetuskan oleh pemerintah. Ya, yang pertama kita melihat dari ujian nasional menuju ke AKM. Di sini sudah tertera di slide ya, bahwa di mana situasi saat ini ya, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan dari penguasaan penalaran. Nah, itu yang terjadi selama ini. Nah, UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Ya, sudah jelas bahwa di mana UN itu adalah menjadi tolak ukur selama ini menjadi keberhasilan siswa tersebut di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. UN seharusnya berfungsi untuk memetakan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Nah, itu yang menjadi sebuah narasi yang selama ini berkembang. UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar saja, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, tetapi sekarang arah kebijakan baru di tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk yang terakhir kali yang kemarin. Tetapi pada tahun 2021 ini UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, di sana ada beberapa komponen yang akan diuji. Yang pertama dari literasi, numerasi, dan karakter. Ya, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah.
yaitu kalau di SD pada kelas 4, kalau di SMP pada kelas 8, dan kalau di SMA di kelas 11. Nah, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional maupun PISA dan TIMSS ini. Nah, itu sedikit latar belakang terkait dengan UN yang akan diubah menjadi AKM. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. UN dan AKM dan SK. Kalau SK itu adalah survei karakter. Yang perbedaannya dari jenjang penilaian. Kalau UN, SMP, MTS, SMA, SMK. Kalau AKM itu dari SD sampai ke SMA. Level siswa. Kalau UN tingkat akhir, misalnya kalau di SD kelas 6. Kalau di SMP kelas 9. Kalau di SMA atau SMK kelas 12. Nah, itu kalau UN. Tapi kalau di AKM itu diambil pada tengah-tengah daripada satuan pendidikan itu. Misalnya di SD kelas 4 atau kelas 5, di kelas 8, di SMP kelas 8, kelas 9 itu optimalnya. Berarti kalau di SMA kelas 11 dan optimalnya adalah di kelas 12. Nah, subjek siswa. Sensus seluruh siswa. Kalau UN itu seluruh siswa. Tapi kalau AKM itu menggunakan sampel. Kalau di tahun 2021 ini mungkin sudah diterbitkan bahwa peserta AKM itu diambil 50 siswa, 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Nah, mungkin itu sudah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan. Tingkat jenis tes, high text ya, kalau di AKM low text ya, lebih ringan dia. Nah, modal soal. Kalau modal soal UN pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika di SMA atau SMK. Tetapi kalau di AKM ya adalah PG pilihan ganda, PGK pilih ganda kompleks, menjodohkan, drag drop, highlight, isian singkat, esai dan soal interaktif. Nah, terus perbedaan yang lain lagi. Periode teks persiswa ya. Kalau di UN itu dilaksanakan selama 4 hari, tetapi kalau AKM hanya 2 hari saja. Ya, kalau model pelaksanaan ya semi online, tapi kalau AKM full online nanti. Nah, metode penilaiannya kalau di UN adalah berbasis komputer basis tes ya, itu yang sudah dilaksanakan kemarin ya. Kalau di AKM dia computer set adapted testing atau CAT yang seperti dilaksanakan pada seleksi CPNS kemarin. Spesifik minimal infrastruktur instra sekolah bisa tertera di sini menggunakan survei sekolah, komputer klien dan WB. Kalau di AKM survei server sekolah tidak perlu komputer klien atau memori sampai 2 GB aja sudah bisa dilaksanakan. Itu perbedaan dari UN dan AKM. Nah, itu berikutnya ya. Nah, apa itu sebenarnya asesmen kompetensi minimum? Nah, yang pertama, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Ya, memang tidak semua akan diukur dalam AKM ini ya, hanya termasuk di dalam yaitu literasi dan numerasi. Nanti numerasinya dari matematika, IPA, mungkin yang lain nanti akan dikemukakan lagi. Terus berikutnya AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi. Nah, ini sudah kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Potensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progresional, ya, progresif. Terus yang berikutnya AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Dan di sini tidak dilaporkan hasil individu siswa. Namun, laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu bukan
komparasi antar kelompok. Nah, di sini untuk hasil AKM ini tidak akan dilaporkan, tetapi sebagai pemetaan mutu sekolah. Nah, yang berikutnya ya AN atau asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah yang seperti saya sampaikan tadi. Terus yang berikutnya, nah terkait dengan AKM ini ya, ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen asesmen nasional. Yang pertama adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ada 3 komponen yang akan dilaksanakan nanti di dalam AKM ini. Nah, itu kalau AKM literasi dan numerasinya. Terus survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila nanti akan ditentukan oleh Kemendikbud. Survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif dan siswa, guru, dan kepala sekolah. Mohon maaf, saya sedikit cepat menyampaikan karena untuk mengejar waktu teman-teman. Nah, instrumen dan informasi yang dihasilkan. Yang pertama, respondennya adalah dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Dan instrumen adalah yaitu AKM literasi, untuk siswa literasi numerasi dan survei karakter. Nah, untuk guru dan kepala sekolah itu akan dilaksanakan survei lingkungan belajar. Nah, informasi yang akan didapat apa? Yaitu sudah jelas kalau di siswa melalui AKM hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosio emosional. Nah, tapi kalau guru dan kepala sekolah survei lingkungan belajarnya adalah karakter, input, dan proses pembelajaran. Nah, itulah yang akan diukur di dalam AKM ini. Jenis AKM dan numerasi literasi, nah ini mungkin sebagai pengetahuan saja, tidak perlu saya sampaikan, yaitu berikutnya literasi membaca. Nah, di sini ada literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, itu adalah fungsi daripada literasi membaca ini. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, terus sekarang literasi numerasi yang seperti apa? Nah, sini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Karena di sini adalah dituntut keterampilan abad 21-nya, yaitu 4C-nya. Ini mungkin teman-teman sudah memahami 4C itu apa. Nah, terus berikutnya bentuk soal AKM. Nah, nanti kalau bentuk soalnya AKM itu ada objektif, pilihan ganda, ya, ada pilihan ganda kompleks juga ada, terus menjodohkan, isian singkat, ya, angka, nama atau benda yang sudah fix atau non objektif atau isi. Ini bentuk-bentuk yang diberikan nanti sesuai dengan soal yang diinginkan oleh masing-masing bidang. Komponen AKM, nah numerasi itu dan literasi membaca itu ada 3 ya. Yang pertama numerasi konten, yaitu mencakup bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan aljabar. Kalau proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Terus konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Terus literasi membaca, konteksnya adalah kontennya ya, teks informasi dan teks sastra. Ya, terus proses kognitif yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, itu komponen dari AKM daripada numerasi dan literasi membaca ini.
Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang AKM ya. Nah, mungkin barangkali apa yang saya sampaikan ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam diri teman-teman, nanti akan dilengkapi oleh Bu Made Ketiani yang akan menyambung terkait dengan apa yang dia sampaikan ini, dan akan dirangkum beberapa pertanyaan sehingga lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman sebagai pengimbas kami di sekolah. Nah, untuk waktu saya persilahkan kepada Bu Made untuk menyampaikan rangkuman daripada pertanyaan. Untuk waktu disilakan. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sudi terkait dengan materi AKM. Ya. Mungkin dari beberapa teman ada timbul banyak pertanyaan dan masih kurang jelas karena terhubung waktu yang singkat dan ringkasan materi yang disampaikan agak sedikit cepat. Ini kita menyimpulkan beberapa pertanyaan yang saya sendiri ada pertanyaan dalam hati terkait dengan AKM, mungkin juga dari Ibu. Baik, kita mulai saja. Dari pertanyaan yang timbul dari materi yang disampaikan tadi. Yang pertama itu, apa itu asesmen nasional? Silakan Bapak Ibu simak di layar slide bahwa asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan nilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Baik, dilanjutkan. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Ya, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kembali proses belajar siswa. Yang keempat, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar, menengah di Indonesia atas program kesetaraan yang dikelola oleh BKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, kelas 9 yang dipilih secara acak oleh mereka. Selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid saja? Karena hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik.
Pemerintah melalui SMM melakukan evaluasi sistem. Selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar melalui cara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi baca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan semua murid terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Dan selanjutnya, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid atau siswa? Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kerja, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Bagaimana kaidah antara asesmen nasional dengan kurikulum? Ya. Asesmen nasional mengukur kompetensi dasar atau general capability yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi dasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui belajar beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang timbul dan dapat saya sampaikan ringkasan uraiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita nanti sebagai tolak ukur kita dalam proses belajar mengajar. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Adik Sudiarsa. Silakan. Baik, terima kasih Bu Made sudah merangkum beberapa pertanyaan terkait dengan sosialisasi atau pengimasan AKM ini. Semoga apa yang kami sampaikan berdua ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi di dalam nantinya melaksanakan AKM di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 1 Melaya. Untuk selanjutnya dari teman mungkin ada yang perlu ditanyakan. Untuk waktu kami persilahkan bila mana ada hal-hal yang tidak dipahami atau hal-hal yang perlu kita sharingkan. Baik, silahkan kalau ditanyakan dari Bu Tut. Kadek, dari beberapa rangkuman pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Kadek tadi, saya ingin menanyakan satu hal lagi, yaitu apa perbedaan AKM dan survei karakter tersebut? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tut. Pertanyaan sangat bagus sekali. Mungkin Bu Made atau yang sendiri yang akan menjawab. Saya persilakan kepada Pak Desi. Oke, baik, terima kasih pada Bu Tut Soekarwati. Pertanyaannya adalah apa perbedaan AKM dan survei karakter. Nah, kalau kita melihat daripada perbedaan ini sebenarnya adalah AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Nah, kalau sedangkan survei karakter itu adalah yaitu mengukur hasil belajar sosial emosional yang mengacu pada profil pelajar
Pancasila di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kira-kira dari pemaparan itu bahwa di mana perbedaan ini adalah kalau bisa disimpulkan AKM adalah mengukur secara kognitif, kalau survei karakter adalah mengukur sosial emosional daripada peserta didik. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari Bu Ketut Soekarwati. Semoga bisa diterima apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Dek, yang sudah cukup jelas. Oke. Baik, kira ada lagi yang perlu ditanyakan, Bu Ketut? Sudah pas ya? Baik, kalau sudah pas, kita tutup saja. Sebagai penutup, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bergabung sebagai pengimbas kami di dalam mengimbaskan pengetahuan yang kami dapatkan melalui diklat seri AKM yang dilaksanakan oleh Kemdikbud ini. Semoga kedepannya nanti di tahun 2021 ini AKM akan dilaksanakan dan semoga kita bisa melaksanakan dengan baik dan bermanfaat untuk kemajuan daripada mutu sekolah kita, terutama di SMP Negeri 1 Melaya. Pada akhirnya kami tutup dengan salam ceria untuk kita bersama. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.